Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu, para panitia pelaksana, narasumber yang luar biasa, serta seluruh peserta webinar AI for Growth, Transformasi Digital, dan Inovasi Bisnis Masa Depan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Saya, Naura Ayu Putri, selaku pembawa acara, akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Baik, sebelum kita memulai acara inti, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyanyikan dengan hikmat. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Selanjutnya, marilah kita saksikan video sponsor utama kegiatan webinar hari ini. Berdurasi 1 menit, kepada panitia dipersilakan untuk menayangkan videonya. Di dunia yang serba cepat, kita butuh ruang yang bisa memberi ketenangan. Ruang yang menghadirkan kesejukan dan kehidupan. PT Bintang Flora Utama hadir sebagai mitra terpercaya dalam menyediakan berbagai tanaman hias berkualitas, jasa pembuatan taman, hingga perawatan rutin untuk rumah, kantor, gedung, dan area komersial. Dengan pengalaman, tenaga profesional, serta pemilihan tanaman terbaik, kami memastikan setiap proyek memiliki keindahan alami yang bertahan lama. Dari desain yang matang, instalasi yang rapi, sampai perawatan berkelanjutan, kami membawa kesegaran ke setiap sudut ruang Anda. PT Bintang Flora Utama menciptakan keindahan, menumbuhkan kenyamanan. Hubungi kami sekarang dan wujudkan taman impian Anda. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada sponsor yang telah mendukung penuh kegiatan ini. Selanjutnya, sampailah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi utama oleh narasumber kita yang luar biasa, Kak Faiz Rizky Asmi Eskom sebagai co-founder of Neotic. Kepada Kak Faiz, apakah sudah hadir di Zoom? Halo, sudah.
Suaranya jelas nggak ya? Jelas-jelas, Kak. Oke, Baik, aman ya. ya. Ya, baik kepada Kak Faiz, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, izin share screen ya. Udah tampil? Sudah terlihat, Kak. Oke. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi berkecimpung dari dunia bisnis dan IT. Sini juga ada seminar yang berjudul AI for Growth, Transformasi Digital dan Inovasi Bisnis Masa Depan. Jadi tadi itu adalah tema dari kegiatan pada hari ini dan saya akan membawakan judul dari materi kita juga yaitu From User to Innovator. Gimana sih cara generasi muda memanfaatkan AI? Sebelum saya mulai nih ya, kayaknya serunya sih kita nih sama-sama saling berinteraksi ya. Coba saya mau absen dulu nih. Mau absen dulu. Nih kira-kira yang hadir di sini nih dari instansi mana dan background sekolahnya atau background jurusannya apa nih? Apakah ada yang anak dari bidang teknologi seperti informatika atau sistem informasi atau ilmu komputer, jaringan dan lain-lain di kafe? Atau ada teman-teman anak SMA atau mungkin ada beberapa yang sudah kerja juga di bidang teknologi? Mungkin bisa di-sharing di sini ya, biar biar kita sama-sama bisa menyelaraskan biar bahasanya pun enak atau bahkan ada yang dari jurusan selain teknologi kalau emang ada bisa coba di komen aja biar seenggaknya saya bisa menyesuaikan bahasa biar nggak terlalu yang teknikal banget. Mungkin memang beberapa dari sini melatar belakangi dari latar belakang yang berbeda ya pendidikannya ya. Jadi kayak saya coba untuk semaksimal mungkin untuk mempermudah bahasanya. Oke, jadi kenapa judulnya tuh From User to Innovator? Nah, di sini sangat menarik nih, di mana teman-teman sebelumnya kita atau saya sendiri sekarang itu bisa dibilang itu adalah user atau pengguna dari AI itu sendiri. Nah, saya mau nih setelah acara ini selesai, kita dari user kita merangkak lebih tumbuh lagi menjadi seorang inovator atau kita berinovasi membuat produk baru berbasis AI atau dibantu dengan AI. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita mulai, aku mau perkenalan diri aku dulu ya. Jadi perkenalkan, nama aku Faiz Rizky Asmi. Aku berasal dari lulusan informatika dari Universitas Gunadarma dan juga sebagai co-head of Neotic. Pernah juga menjabat sebagai project officer di Neocore, salah satu program yang dari Neotic. Dan juga pernah menjuarai 10 besar kompetisi bisnis nasional di bidang teknologi dan edukasi terutama. Dan juga internship business development di School of AI. Jadi memang ada beberapa ini sebuah yang memang relevan ya dengan topik ini. Nah juga kalau teman-teman mau koneksi bareng aku di LinkedIn atau mau email atau mau nanya-nanya di Instagram terkait terkait teknologi ataupun apapun yang bisa kita bahas silakan boleh aja kita saling koneksi nanti di fallback. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama yaitu from user. Nah, pasti teman-teman semua di sini udah nggak asing ya sama yang namanya AI. Ada nggak sih teman-teman yang sering pakai ChatGPT, Gemini, atau Blackbox AI, atau apa lagi yang sering dipakai? Mungkin teman-teman bisa bantu juga sharing-sharing apa sih AI yang lagi trending juga di kalangan kita ya. Terutama kayaknya sih di sini rata-rata pada Gen Z ya, sepertinya. Nah, ini boleh teman-teman kalau emang ada yang tahu, boleh di-spill dia, kalian itu suka make AI-nya tuh apa aja. Aku mau sedikit highlight beberapa AI yang mungkin emang trending di kalangan kita yang biasa dipakai, yaitu ada beberapa. Ini sebagian aja ya.
nggak semuanya aku masukin, karena pasti teman-teman juga udah pada tahu apa aja AI-nya. Yang pertama ada Notion. Nah, Notion ini itu AI berbasis seperti untuk tempat mendokumentasikan sesuatu hal yang sifatnya itu harus rapi gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat dokumentasi yang rapi, itu bisa menggunakan Notion. Lalu ada NIN, itu sebuah AI otomatisasi. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah workflow atau membuat sebuah sistem otomatisasi, itu bisa menggunakan NIN. Nanti eh, spesial untuk NIN bakal aku bahas lebih rinci lagi. Karena ini masuk ke dalam tema kita. Selanjutnya ada Copilot. Ya ini mungkin pengguna user dari Windows ya. Kita rata-rata di sini pakai Windows ya. Ada beberapa mungkin pakai Linux atau pakai Mac. Oke, selanjutnya ada Canva, yang mungkin udah agak asing banget nih sama Canva. Terutama aku juga ini ngedit PPT-nya pun pakai Canva, dan beberapa juga nge-generate pakai AI-nya Canva untuk gambar-gambar dan lain sebagainya. Terus juga ada Gemini atau Gemini, kalau ada yang bilang kayak gitu, sebenarnya sama aja ya, namanya apa aja. Selanjutnya ChatGPT ini ya sangat-sangat terkenal di kalangan kita, terutama saya sendiri. Saya juga user dari ChatGPT. Dibanding Gemini saya lebih sering menggunakan ChatGPT untuk kegiatan daily saya gitu. Kalau lagi mau nyari tahu sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi saya penasaran gitu. Biasanya saya nanya ChatGPT. Terus juga ada CapCut. Nah, ini aplikasi yang mungkin buat jedak-jeduk, teman yang suka bikin jedak-jeduk. Ini aplikasi yang lumayan bagus fitur dari AI-nya, dan banyak juga template-template yang bisa kalian gunakan. Ini bukan promosi ya, tapi emang memperkenalkan mungkin sebagian dari AI yang tersedia. Oke, mungkin sebelumnya kita menggunakan aplikasi-aplikasi ini itu kan sebagai user atau sebagai pengguna aja gitu ya, penikmat konten-konten yang sudah disediakan oleh aplikasi yang tersedia itu. Nah, selanjutnya kita kan tadi udah ngebahas tuh ya. Kita lihat belakang dulu deh, terkesepil. Kita kan udah ngeliat nih, apa aja AI yang tersedia. Ngeliat ChatGPT, Canva, NXN, Notion, Blackbox, atau Claude.ai, dan lain sebagainya. Kan kita udah tahu nih ya, AI itu apa gitu. Tapi AI itu kayak gimana? Tapi teman-teman tahu nggak sih, AI itu apa sih? Singkatan dari AI itu apa sih? Atau AI itu gimana sih cara buat AI gitu? Tapi untuk kali ini aku nggak ngebahas gimana cara buat AI ya, tapi aku ngebahas gimana AI itu bekerja. Oke, pertama kita masuk dengan apa itu AI. Kenapa ya AI bisa ngerti apa yang kita mau? Mungkin kita memang relate gitu ya. Ketika nanya ChatGPT, mereka tahu jawaban yang harus kita dapatkan dari dia. Atau AI itu nggak sekedar ChatGPT, Cloud, atau yang lain sebagainya, tapi AI itu misal kalian buka Shopee. Misal nih, aku nih lagi booming apa sekarang? Main padel ya, pedal. Lagi booming main pedal. Terus aku mau beli raket pedal, namanya apa sih raket ya? Yang nggak tahu lah ya. Anggap aja namanya raket. Aku mau beli raket pedal, berapa ya harganya? Kita nge-search sih di Shopee. Nah, ketika kita nge-search, kalian sadar nggak? Terkadang ketika kalian sudah keluar dari aplikasi Shopee tersebut, ketika kalian buka TikTok, ketika kalian buka Instagram, ketika kalian buka aplikasi-aplikasi lain yang berbasisnya ada iklan, mereka itu akan memunculkan iklan yang sama dengan apa yang kalian cari sebelumnya. Itu merupakan AI juga. Jadi AI itu sebuah, atau singkatannya AI itu adalah Artificial Intelligence, kemampuan mesin untuk belajar data, memahami pola, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Jadi gampangnya, nih simpelnya, AI itu adalah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia. Jadi bukan mereka yang menciptakan sendiri, tapi manusia yang menciptakannya. Jadi jangan takut digantikan oleh AI, tapi berusahalah untuk beradaptasi dengan AI. Kita akan ngebahas yang tadi, studi kasus tadi ya. Mereka tahu apa yang kita suka nih. Mulai dari kita nge-search Shopee. Tiba-tiba buka TikTok nih, nge-scroll, kok muncul nih ya raket pedal di iklan-iklan TikTok. Kok bisa, ini kok relate ya sama kita. Itu gimana kok mereka bisa tahu?
apa mereka bisa dengar kita? Ya kan banyak tuh ya spekulasi tentang HP bisa dengar kita atau laptop bisa dengar kita, device-device lainnya bisa dengar omongan kita. Ya sebenarnya saya sempat coba cari tahu apakah benar device itu bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan. Dan sejauh ini yang saya dapat, dari yang aku dapat, itu nggak 100% benar ya teman-teman. Jadi memang mereka itu berbasisnya itu behavior atau kebiasaan yang kalian lakukan ketika kalian itu mencari sesuatu atau menyukai konten sesuatu di smartphone kalian ataupun di sosial media kalian yang lainnya. Kita ambil contoh input data. Jadi dari AI itu gimana cara mereka tuh bisa tahu kita itu suka apa, kita itu lagi mau nyari apa. Nah, itu berdasarkan input data. Jadi flow-nya atau urutannya adalah mereka menginput data kita, mereka memproses data kita, lalu mereka membuat output keputusan. Hasilnya tuh biasanya akan berubah-ubah seiring waktu. Nah, terus maksudnya input data, proses data, dan output itu apa sih? Nah, ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah cara kerja AI. Jadi aku nggak bakal ngebahas gimana cara buat AI, tapi karena itu sangat kompleks dan bukan ranahnya di sini, ya jadi biar nggak pusing juga teman-teman. Jadi input data itu adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Jadi contoh, di sini ada contohnya ChatGPT. Dia itu belajar dari teks dan tulisan manusia. Jadi ChatGPT itu nggak serta-merta mereka itu tahu apa yang kita mau, tapi mereka itu adalah sebuah mesin yang diberikan data sekian demi rupa. Nah, fun fact-nya, ChatGPT atau AI lainnya itu gak cuman satu dua data yang mereka punya, teman-teman. Jadi bahkan bisa triliunan data yang tersedia di dalam mesinnya si AI ini. Jadi ketika teman-teman mencari sesuatu atau mengetik sesuatu, misal siapa nama presiden di Indonesia. Nah, itu bukan serta-merta AI-nya tahu atau AI-nya nge-searching gitu ya di Google. Itu enggak. Tapi ternyata mereka itu menyimpan sebuah data yang begitu banyak yang mereka itu nanti mereka proses. Nah, jadi dari data-data yang ada, mereka itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilanturkan oleh kita sebagai user. Nah, jadi AI itu seperti itu. Jadi mungkin ada juga orang yang mikir, ah sebenarnya AI mah akal-akalan barat kali bang. Dia di belakang layar ada orang yang sambil ngetik juga ngejawabin kita. Enggak ya, itu enggak ada ya. Dia beneran komputer dan dia beneran kecerdasan buatan. Terus bedanya dia sama manusia apa? Bedanya mereka nggak punya perasaan. Jadi mereka itu hanya bisa berpikir tanpa harus memastikan apa yang benar-benar kita inginkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah kita menginput data, setelah AI itu menginput data, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam proses. Nah, data itu akan diproses sedemikian rupa. Dengan cara apa? Biasanya AI belajar tuh, dia tuh ngambil pola dari datanya, mengenali pola pada kalimat, gambar, atau bahkan suara. Contoh, kalian sebuah orang mahasiswa tingkat 1 yang baru masuk kuliah. Kalian dikasih tugas nih, jebret, 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 banyak. Kasih tugas terus-menerus, dan kalian pusing gitu. Awal-awal kalian pusing. Tapi lambat laun, kalian itu memproses. Kalian itu ngenalin polanya. Oh, setiap minggu kedua, ini bakal ada ujian nih. Oh, setiap minggu pertama, kita bakal ada tugas ini nih. Kalian tuh udah paham polanya. Kalian tuh udah paham gimana caranya menyelesaikan masalah. Nah, itu yang dilakukan AI dengan data yang mereka punya. Mereka itu beradaptasi dengan data, mereka itu mengenali pola data, dan mereka juga mengenali nggak cuma data yang dalam bentuk teks, tapi gambar, suara, ataupun yang lainnya. Setelah itu apa? Nah, setelah itu baru AI itu bisa mengeluarkan output dari data-data yang ada, yang terintegrasi dengan apa yang kita tanyakan atau yang kita minta sebagai user. Seperti itu. Dan AI itu nggak cuma tentang menjawab pertanyaan seperti ChatGPT. Sekali lagi, banyak jenis AI. Contohnya kayak tadi sistem rekomendasi. Kalian kadang kalau buka online shop, kalian tuh banyak kan kayak direkomendasiin beli ini, beli ini, beli ini, padahal kalian belum nge-search apa-apa.
tapi aplikasinya tuh udah nge-suggest atau ngasih lihat, oh ini mungkin lu suka, mungkin lu suka, mungkin lu suka. Nah itu namanya sistem rekomendasi, itu juga termasuk AI. Oke, selanjutnya. Nah, bersinggungan dengan yang tadi, kalau saya bilang AI itu nggak cuman sekedar ngebahas teks atau ngebalas dengan teks, tapi banyak jenis AI. Aku bakal contohin satu-satu ya. Aku bakal jelasin satu-satu. Yang pertama, ada yang namanya machine learning atau biasanya disebut ML ya, disingkatnya ML oleh orang-orang IT. Nah, machine learning ini merupakan AI yang belajar menggunakan data untuk membuat prediksi. Nah, jadi si AI ini, si machine learning ini, itu menggunakan data itu sebagai prediksi, seperti prediksi saham, prediksi rekomendasi di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli.com, dan lain-lain sebagainya, itu menggunakan machine learning, teman-teman. Jadi, itu pun termasuk AI. Jadi, data yang diolah oleh mereka adalah kebiasaan dari user itu, lalu diproses hingga membuat output sedemikian rupa. Dan juga, kalau misalnya teman-teman tahu, di dalam sebuah perusahaan, misal teman-teman punya perusahaan jual maggot, gitu ya. Teman-teman punya perusahaan jual maggot. Terus teman-teman nih, mau ngeliat nih, kira-kira 1 tahun ke depan, penjualan maggot buah itu seperti apa ya? Indeks dari chart keberhasilan penjualannya itu seperti apa ya? Apakah 1 tahun ke depan penjualan gua akan menaik atau menurun atau bahkan flat gitu aja. Nah, itu bisa dilihat menggunakan machine learning. Itu bisa diprediksi dengan AI. Nah, cuman memang kalau AI itu machine learning ini harus manual kita membuat programnya. Jadi yang ada di platform yang ada disediakan oleh beberapa orang itu belum banyak yang bisa menggunakan itu. Paham ya? Machine learning kita anggap paham. Oke, kita langsung masuk ke Natural Language Processing atau biasa disebut NLP. Mungkin teman-teman IT atau teman-teman SI gak asing ya sama ML dan NLP karena ini sering disinggung juga. Terus NLP itu apa, Bang? NLP itu adalah sebuah AI yang memahami dan menghasilkan bahasa manusia seperti ChatGPT, Google Translate, dan lain sebagainya. Nah, yang kalian suka pakai seperti ChatGPT, Breakthrough AI, Cloud AI, dan lain sebagainya itu menggunakan NLP yang basisnya adalah memahami tulisan user, memahami apa yang dikatakan user, dan membalasnya dengan bahasa manusia. Beda dengan machine learning. Machine learning itu membuat prediksi seperti chart, seperti visualisasi, dan lain sebagainya. Kalau NLP, seperti tadi saya jelaskan, seperti teks, Google Translate pun termasuk AI. Oke, selanjutnya kita masuk ke computer vision. Nah, ini computer vision ini banyak dipakai di kalangan industri biasanya, teman-teman. Jadi, computer vision ini dia tuh bisa mengenali atau melihat gambar dan video, face recognition dari deteksi objek kamera biasanya. Kalau teman-teman tahu, eh di lampu merah atau di CCTV itu kadang ada orang yang ngasih lihat itu CCTV-nya itu dia nge-track ini mobil truk, terus ada kotak-kotaknya gitu. Track ini mobil truk, ini motor, ini apa, ini apa, ini apa. Atau kalau teman-teman pernah ngelihat mobil Tesla yang di dashboardnya itu, dia tahu kan, oh di depan ada mobil, di sini ada ada truk, ini ada pejalan kaki. Nah, itu adalah computer vision. Nah, computer vision itu mampu mengenali objek, dia itu bisa melihat apakah itu sebuah objek ataukah, dan juga eh, menjelaskan objek itu apa, apakah manusia ataukah benda ataukah gambar atau dan lain sebagainya, atau bahkan simpelnya pasti teman-teman tahu dong absen menggunakan muka atau HP kalian face
face ininya, buka screen lock yang menggunakan wajah, nah itu juga termasuk AI, teman-teman. Itu termasuk dari computer vision. Selanjutnya ada generative AI. Nah, generative AI ini yang biasa dibuat untuk membuat konten. Mungkin teman-teman tahu ya, Tung 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 Sahur dan brain rot lainnya. Nah, itu diciptakan oleh AI dengan generative AI. Jadi, AI ini tuh mampu menciptakan sebuah gambar, sebuah video, sebuah suara atau bahkan audio dan lain sebagainya. Biasanya digunakan tuh di Canva, di DALL-E, Leonardo, Runway, dan lain sebagainya. Jadi, generative AI ini diperuntukkan untuk membuat atau menciptakan hal baru. Seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi, beda-beda AI dari setiap bidangnya. Terus tapi ChatGPT bisa, Bang. Dia ngebales pakai tulisan juga, tapi bikin foto juga bisa. Nah, itu berarti mereka menggunakan berbagai macam jenis AI dikombinasikan menjadi satu. Jadi nggak cuma satu jenis yang mereka manfaatkan, tapi berbagai jenis yang mereka implementasikan. Oke, kita lanjut. Oke, AI di kehidupan sehari-hari. Jadi, AI itu bisa digunakan dari banyak kalangan ya, mulai dari anak kecil, remaja, dan dewasa, orang tua, tergantung mereka itu paham teknologi atau enggak. Nah, mulai dari mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya menggunakan AI itu untuk membuat riset, tulis laporan, desain, atau membuat prototipe aplikasi gitu ya. Jadi banyak ya, mungkin sebagian dari peserta di sini juga mahasiswa mungkin ya. Pasti kalian banyak menggunakan AI untuk kebutuhan sehari-hari, untuk riset, nulis laporan, kerjain tugas, atau bahkan untuk ngebantu buat ujian, ya, untuk nyontek ya. Itu it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sekali lagi, AI itu adalah sebuah kumpulan data. Jadi kalau bisa kalian tetap menjawabnya menggunakan berdasarkan parafrase kalian sendiri. Jadi jangan langsung plek ketiplek. Jadi bisa dikelola. Langsung lanjut ada bisnis kecil. Nah, bisnis kecil biasanya itu mereka menggunakan media Canva atau media desain lainnya itu sebagai desain promosi. Nah, itu bisa tuh bikin flyer pakai Canva, segala macam, bikin PPT pakai Canva, atau bikin caption itu pakai ChatGPT, pakai Blackbox. Terus kelola idenya itu menggunakan Notion atau pakai Figma juga bisa. Dan membuat mesin otomasi atau sistem otomasi menggunakan N8N. Selanjutnya ada e-commerce. Nah, e-commerce ini biasanya itu seperti kita bahas sebelumnya, kita ngebahas Shopee, ngebahas TikTok, ngebahas Tokopedia. Nah, itu membantu sistem rekomendasi produk. Nah, juga, nah kalau rekomendasi produk itu sebagai user, sebagai pengguna, sebagai pembeli. Jadi kita sebagai pembeli itu direkomendasiin sama aplikasinya, sama AI-nya. Nah, tapi nggak cuma itu. Bahkan si pemilik aplikasinya, si para pemegang perusahaannya pun bisa melihat analisis pembelian dari e-commerce mereka. Kira-kira nih yang paling laku apa? Kira-kira yang sedang ngetren tuh apa? Nah, mereka pun bisa melihat dan bisa mengukur gimana pertumbuhan ekonomi dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ada vintage atau finansial teknologi ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk mendeteksi fraud dan juga analisis resiko. Nah, ini bisa banget buat teman-teman yang biasanya main saham atau apa, itu sebenarnya bisa ya menggunakan AI untuk mendeteksi, tapi biasanya kurang maksimal untuk mendeteksi menggunakan AI. Jadi secara manual mungkin akan lebih proper dan lebih dapat ya feelingnya. Tapi biasanya perusahaan menggunakan AI ini untuk melihat keuangan dari sebuah bisnis. Oke, selanjutnya. Kita tadi udah ngebahas nih. Kita udah ngebahas
kita sebagai user menggunakan AI itu seperti apa aja AI-nya, apa aja yang bisa kita manfaatkan dari AI, dan juga nanti AI itu jenisnya apa aja. Nah, itu kan kita udah ngebahas tadi ya. Mungkin teman-teman juga udah sedikit paham tentang AI dan fungsi AI itu apa dan bagaimana jangkauan AI. Di sini aku mau ngasih tahu buat teman-teman ya, kalau sebenarnya ya dalam dunia bisnis atau dunia digital itu nggak bisa hanya sekedar memanfaatkan dari AI atau tools-tools yang tersedia. Teman-teman harus tetap melihat peluang sekecil apapun itu untuk dijadikan sebuah bisnis. Makanya tadi kenapa alasan aku memperkenalkan AI-AI yang tersedia di platform yang udah ada pada saat ini. Untuk apa? Untuk teman-teman tuh membuka pikiran teman-teman lagi, oh ternyata ada AI yang bisa melakukan itu ya. Oh ternyata ada AI yang bisa melakukan itu ya. Oh berarti kira-kira aku mau bikin bisnis apa ya untuk menggabungkan dari AI yang udah ada. Nah, itu yang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi kalau kita pun nggak mau bereksplorasi dan kita pun enggan untuk belajar, maka dari itu saya pastikan ya akan sulit tetap untuk membuat bisnis, apalagi dalam berbentuk digital ya. Yang pasti pasarnya pun berbeda dari bisnis-bisnis lainnya. Oke, kita masuk ke dalam tuh inovator. Nah, sebelumnya kita menjadi user, kita sekarang mencoba jalani diri kita untuk menjadi seorang inovasi, untuk berinovasi. Oke, sebelum masuk ke sana, kita bakal lihat dulu nih, perubahan dari adanya AI dan sebelum adanya AI. Jadi apa sih aspek signifikan yang sangat terlihat gitu ya, sebelum ada AI dan setelah adanya AI. Yang pertama, kita bakal ngebahas di administrasi. Sebenarnya banyak ya contohnya ya, tapi aku mau ngasih contoh beberapa. Dalam administrasi dulu itu input data itu masih manual, masih ngetik manual satu-satu atau makan ditulis, dicatat satu-satu. Terus rekap laporan butuh waktu berjam-jam karena manual masukinnya satu-satu. Terus juga pakai Excel tanpa otomatisasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang tuh udah beda. Data itu bisa masuk ke Google Sheet atau Notion tuh secara otomatis. Menggunakan NIN untuk integrasi order ke database, bahkan bisa muncul notifikasi, terus juga bisa laporan bisa dibikin secara otomatis di Copilot atau Gemini. Otomatis kalau kayak gitu administrasi bakal lebih efektif ya. Waktunya pun akan berkurang sampai 70 sampai 90%. Itu merupakan angka yang luar biasa besar. Makanya sekarang banyak perusahaan yang sudah melakukan otomatisasi dalam bidang administrasinya. Karena itu sangat menguntungkan dan juga sangat mempercepat dalam melakukan tahapan-tahapan administrasi. Nah, dari sini teman-teman bisa belajar kalau ternyata peluang itu bisa dilihat ketika kita itu membuka mata kita dan mau mencari tahu di mana titik lemah dari suatu perusahaan. Misal, contoh, ada toko toko besar di dekat rumah kalian atau di pinggir jalan, terus mereka itu melakukan sesuatu itu masih manual. Misal, kayak ada yang beli, nyatetnya masih manual, dicatat di buku. Terus ada yang mesen harus lewat WA, segala macem, otomatis, manual, dan ngechatnya harus admin. Terus adminnya harus balasin satu-satu. Wah, itu kan repot banget ya. Nah, teman-teman tuh bisa memanfaatkan kekurangan dari perusahaan tersebut itu menggunakan AI yang teman-teman tahu. Jadi teman-teman menyiapkan solusinya dan coba menawarkan ke sebuah perusahaan itu. Kira-kira mau nggak nih Pak, Bu, gunakan aplikasi yang udah saya rancang atau fitur yang sudah saya buat untuk membantu bisnis Ibu atau Bapak. Itu bisa menjadi sebuah bisnis yang bisa teman-teman kembangkan. Dan kalau sudah di ACC,
Semisal, oh saya nggak ngerti nih gimana cara menjalankan aplikasi yang Mas buat. Oh kalau gitu, biar saya yang urus. Kalian digaji untuk mengurus hal tersebut. Itu yang biasa dilakukan oleh anak IT ya. Dan juga nggak harus IT kalau dalam basis AI. Berarti teman-teman yang non IT pun, kalau memang sudah mengerti dan paham, pasti sangat bisa melakukan hal tersebut. Contoh selanjutnya, aku izin minum dulu ya. Ada marketing dan konten. Nah, di marketing dan konten, dulu desainer itu pasti apa-apanya tuh harus dimanualin ya. Membuatnya selalu manual. Tapi sekarang sudah luar biasa gampangnya. Desain bisa langsung generate AI. Bahkan wakil presiden kita pun seringkali menggunakan konten AI yang diupload ke TikTok-nya atau sosial medianya. Gak ada yang salah sebenarnya. Nah, lalu AI itu bisa juga dibuat sebagai copywriting buat sebuah marketing dan konten. Jadi teman-teman nih, ada tawaran pekerjaan nah di PT ini sebagai copywriting. Terus saya jawab, aduh, kebetulan saya nggak bisa jadi copywriting, nggak ngerti bikin konten, nggak tahu harus bikin konten kayak gimana. Itu dulu. Tapi sekarang teman-teman bisa memanfaatkan AI untuk melakukan job tersebut. Jadi teman-teman udah nggak ada kata nggak bisa lagi. Teman-teman tinggal menggunakan AI untuk mencoba membuat ide yang absurd di kepala kalian, kalian tuangkan di AI, lalu minta mereka untuk membuat ide kalian itu menjadi sesuatu yang lebih terstruktur. Itu yang bisa kalian jual. Jadi jangan sampai kalian hanya membatasi diri kalian atas ketidaktahuan, tapi tidak ada expert atau tidak ada dorongan untuk diri kalian sendiri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kalian mampu. Nah, sekarang desain tuh bisa cuma 10 detik pakai Canva. Bahkan bikin logo pun sekarang Canva udah bisa secara otomatis sih pakai AI-nya. Luar biasa banget. Terus juga caption bisa dibuat ChatGPT, revisi cukup tulis ulang prompt. Juga bikin jadwal konten sekarang bisa otomatis pakai NXN. Nah, ntar aku bakal jelasin tentang NXN. Selanjutnya ada layanan langganan. Nah, ini nih, bisa teman-teman pernah kan ngechat customer service, tapi yang jawab itu chatbot atau AI atau bot yang balas. Nah, itu salah satu bentuk efisiensi. Jadi teman-teman nggak, sebuah perusahaan itu nggak perlu lagi membiayai banyak karyawan untuk megang satu persatu adminnya. Pasti dulu ribet banget ya. Satu orang harus jawabin banyak banyak pelanggan gitu ya. Pasti kan capek banget dan pasti nggak cuma satu pelanggan yang punya masalah, tapi banyak pelanggan yang punya masalah yang berbeda gitu. Nah, chatbot ini bisa jadi solusi yang luar biasa dalam layanan pelangganan. Nah, tapi yang teman-teman rasain juga dan terutama saya juga rasakan, chatbot ini nggak selamanya teman-teman efektif untuk dijadikan solusi dalam sebuah layanan pelangganan. Pasti teman-teman ngerasain kan, aku maunya dijawabnya sama CS-nya langsung, sama admin langsung, sama orangnya langsung. Karena aku mau nanya lebih detail, karena AI-nya tuh nggak mampu menjawab itu, ya kan? Kadang terkadang ada kasus yang seperti itu ya. Nah, maka dari itu, pasti masih dibutuhkan dong orang asli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa dijawabnya hanya oleh orang orang sungguhan gitu ya, bukan chatbot. Nah, makanya teman-teman gak perlu khawatir. Sekali lagi, nggak perlu khawatir, AI itu menggantikan seluruh pekerjaan yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya AI itu hanya untuk membantu kita mempermudah dalam menjalankan sebuah tugas, tapi
kita sebagai manusia yang penuh dengan akal dan perasaan juga sangat dibutuhkan dalam sebuah job atau task atau tugas-tugas tertentu. Jadi AI itu nggak bisa dilepas dengan sendirinya, tapi tetap harus ada pengawasan dari kita. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi yang sudah aku bahas tadi, untuk inovasinya, dan aku udah gubris juga di awal tadi materi ini, sebenarnya AI itu bisa kita gunakan sebagai efisiensi dan juga agent pembantu atau pelayan kita. Jadi AI itu nggak bener-bener, menurut saya pribadi ya, AI itu nggak bener-bener bisa kita jadikan sebuah acuan bisnis satu-satunya. Jadi AI itu hanya mampu, mungkin hanya mampu, tapi tergantung kitanya juga sih, mampu untuk membuat kegiatan kita, kegiatan produktivitas kita itu menjadi lebih efisien. Contohnya, otomasi proses. Dulu ngirim email harus satu persatu, mencatat transaksi harus satu persatu, update stok toko harus satu persatu. Tapi sekarang itu bisa dilakukan secara otomatis menggunakan NIN atau AI lainnya. Nah, jadi AI itu sangat ngebantu kita untuk melakukan efisiensi dari sebuah kegiatan. Terus tadi juga di layanan pelangganan, chatbot. Chatbot itu sangat membantu efisiensi, bukan berarti menggantikan. Tuh, oke? Nah, jadi eh, efisiensi dengan AI itu banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya ada marketing dan konten. Seperti yang sebelumnya kita udah bahas ya, Canva itu salah satunya merupakan aplikasi yang sangat populer di kalangan Gen Z terutama ya. Dan milenial juga sekarang udah banyak yang menggunakan Canva, Motion AI, ataupun Copy AI. Dan itu udah banyak juga yang menggunakan. Dan di sana pun eh, sangat saya harapkan ya buat teman-teman untuk ketika kalian membuat sebuah desain, itu jangan sampai kalian itu hanya menjual hasil desain yang benar-benar di generatif oleh AI tersebut. Tapi kalau bisa, kalian itu hanya menjadikan AI itu referensi sebagai desain yang benar-benar ingin kalian jual sebagai sebuah produk gitu ya. Jadi jangan benar-benar dari AI. Selanjutnya ada manajemen produktivitas. Oh ternyata ada yang nanya ya. Mungkin jawabnya nanti dulu ya. Siapa namanya? Mas Putra. Nanti kita bakal jawab. Kita bakal bahas ya. Manajemen produktivitas. Nah, manajemen produktivitas ini banyak ya contohnya. Ada Notion, ada ClickUp, ada Jira, ada Copilot, dan lain sebagainya. Jadi, ketika teman-teman menjalankan sebuah program atau jadi sesuatu yang membutuhkan pendokumentasian, pencatatan, manajemen produktivitas, banyak sekali AI yang sangat membantu teman-teman untuk melakukan efisiensi itu. Nah, kalau gitu, gimana caranya kita bisa mulai menciptakan bisnis digital sederhana dengan bantuan AI? Nah, tadi kan kita berharapnya ada sebuah inovasi yang bisa kita gunakan AI untuk acuan bisnis kita ya. Sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, jika kita ingin melakukan sebuah bisnis, ada baiknya kita itu mencari celah atau mengupgrade skill kita terlebih dahulu untuk melihat celah-celah yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau teman-teman nggak mampu melihat celah dan melihat opportunity dari sebuah uh, kehebatan AI, menurut saya percuma kalau cuman sekedar tahu aja, tapi teman-teman nggak tahu gimana cara memanfaatkan AI-nya. Jadi yang saya sarankan untuk teman-teman, sebelum teman-teman membuat sebuah bisnis menggunakan AI, teman-teman cari tahu dulu gimana caranya memaksimalkan penggunaan AI dalam bisnis yang teman-teman mau lakukan. Oke, di sini tapi aku mau kasih tahu atau mau ngelihat atau mau nunjukin gitu ya. Mungkin ini bisa dilakuin
buat teman-teman untuk entry level ya, untuk level pemula untuk melakukan bisnis digital dengan bantuan AI. Yang pertama, nah ini sebenarnya AI ini aku temuin tuh baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ya, jadi namanya Emergent.sh. AI ini bisa ngebuat website sederhana. Jadi ini aku mau ganti share screen dulu ya. Nih, di sini. Ganti share screen ya, teman-teman. Jadi aku coba kemarin untuk nge-create website sederhana. Aku nemu di TikTok. Gak sengaja nemu di TikTok. Nah, prompt cukup ini. Aku nge-prompt ini. Buatkan saya landing page sederhana dengan nuansa tradisional dan informasi tentang beberapa banyak budaya di Indonesia dengan menggunakan angka yang responsif. Ini prompt saya nggak begitu detail dan nggak begitu spesifik. Yang menurut saya untuk AI itu pasti amburadul ya. Terus dia akan memberikan pertanyaan, tapi saya langsung klik auto answer karena saya nggak mau ribet gitu. Ya udah auto answer aja terserah mau bikin kayak gimana karena mau coba doang ya. Karena mau coba doang. Dan hasilnya, oh bentar ini muncul gini. Bentar ya, ini gimana? Nah, dan jadilah seperti ini teman. Saya sedikit kaget dengan hasil yang diberikan oleh AI yang harusnya ini bisa dilakukan sejam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan yang nggak terlalu pro, dan kalau emang mau lebih detail lagi bisa sampai seharian ngerjain landing page kayak gini. Ini bisa cuman, tadi kemarin bersih berapa menit ya, paling kayak cuma 5 menit untuk nungguin dia generate, mungkin tergantung laptop juga ya, dan tergantung PC ya, mungkin PC-nya kentang, jadi agak lama. Itu nih lumayan hebat, teman-teman. Nih, teman-teman dari sini itu bisa jadi peluang bisnis sebenarnya. Jadi jadi kebetulan teman saya itu dia magang di sebuah perusahaan dan job desk itu membuat landing page. Dan ini adalah landing page yang bisa dibuat dengan AI. Terus, tapi kan itu kan udah jadi aja, Bang. Terus gimana caranya kita itu nge-deploy segala macam. Awalnya saya mikir, oh ini cuma buat-buat doang. Ternyata bisa deploy, teman-teman. Bisa di-up ke internet. Jadi ini bisa di-save sebagai milik kita. Dan juga bisa dilihat kodenya. Nih, aku kasih lihat kodenya ya. Nah, karena tadi AI-nya mati, kita nyalain dulu. Nah, dan ternyata dia lengkap banget sampai ke source code-nya pun mereka siapkan. Ini teman-teman tinggal copy paste atau teman-teman download dan teman bisa jual. Misal ada toko di seberang jalan yang emang tokonya itu toko bagus, atau biasanya rental mobil. Rental mobil kan biasa uangnya banyak tuh dia ya. Bisa uangnya banyak ya, nggak bukan UMKM biasa. Uangnya banyak. Kayak perlotin aja tuh. Mintain aja duitnya. Mas, ini Mas perusahaannya belum punya website nih. Mau nggak saya buatin websitenya? Oh boleh. Kayak gimana Mas? Kalian kasih lihat website kalian. Dapat duit 1 juta, 2 juta cuman dari AI. Tapi sekali lagi ya, saya ingatkan sekali lagi, kalau kalau bisa jangan jangan cuman ngambil sepenuhnya dari AI ini. Jadi ini kenapa saya bilang ini bagus banget, karena ini bisa cepat ya buat landing page tuh, lumayan karena codingnya juga lumayan banyak, dan ini tuh cepat banget. Jadi teman-teman bisa tinggal ngembangin dari apa yang ada di sini. Kalau kalian mengerti ilmunya, tinggal kalian kembangin sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi ini bisa jadi sebuah inovasi atau sebuah jadi bidang bisnis, atau juga bisa jadi
produktivitas teman-teman ketika memang lagi mau ngebuat website gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Ini lumayan overpower dan saya sebagai anak IT pun agak insecure ngelihat website ini ya. Saya juga kaget, ya agak takut juga ya, ngeri juga nih. Cuman balik lagi ini nggak bakal sempurna juga karena dia hanya bisa kayak gini, nggak bisa diklik apapun, tapi udah ada responsifnya, lumayan bagus. Kayak gitu ya. Nah, mungkin saya hanya menjelaskan seperti itu. Dan teman-teman bisa eksplorasi sendiri dan menemukan peluang-peluang tadi yang sudah saya sebutkan. Ini kira-kira bisa dijadiin apa? Kalau saya yakin lah teman-teman pasti cerdas-cerdas semua dan pasti bisa menemukan peluang itu. Terus selanjutnya ada Canva. Mungkin ini udah nggak asing ya buat kita semua ya. Ya udah Canva apa sih? Aplikasi edit-edit. Tapi teman-teman tahu nggak? Teman saya itu ada, dia itu jago ngedit dan dia bisa menghasilkan uang sebulan itu ya lumayan lah untuk jajan sehari-hari gitu ya. Lumayan untuk jajan sehari-hari cuman dari ngedit desain teman-teman. Ngedit desain di Canva yang teman-teman juga bisa pakai generate AI dalam Canva itu sangat mempermudah dan kalau yang cuma buat nyari sepeser dua peser atau sekedar jajan beli seblak atau beli apa ya, kalian cukup ngejual ini dan mungkin yang sulitnya bingung ngejualnya kemana. Mungkin itu problem yang berbeda ya. Tapi kalau teman-teman mau mencoba dan mau mencari tahu dan eksplorasi, pasti ketemu jawabannya. Nah, aku mau ngejelasin sedikit tentang Canva. Canva itu kan platform desain yang menyediakan beragam fitur lengkap, termasuk teknologi AI untuk mempermudah proses kreatif. Aplikasi ini dapat membantu menghasilkan ide desain yang dapat dijual atau digunakan untuk kebutuhan bisnis. Selain itu, Canva ini kini juga telah mengakuisisi dan menghadirkan tools editing profesional baru bernama Affinity. Kalau teman-teman tahu Photoshop, Adobe yang pelit itu, yang mahal itu, ya Adobe itu mahal banget ya teman-teman. Saya pun agak males buat ngebeli Adobe, subscription di Adobe karena mahal banget. Dan Affinity itu aplikasi yang hampir 90% itu mirip dengan Photoshop. Fitur-fiturnya lengkap seperti Photoshop, namun Photoshop yang harganya selangit, Affinity ini full 100% gratis. Saya nggak paham juga apa yang dipikirin oleh Canva, kenapa mereka bisa membuat Affinity ini secara gratis. Yang bikin mungkin Adobe itu mulai gemeter ya ngelihat Affinity ini digratisin. Tapi memang ada beberapa fitur yang nggak ada di Affinity, tapi ada di Photoshop. Ya ada harga, ada kualitas, tapi tetap aja gratis. Nah, oke, nah dari sini juga teman-teman bisa tuh nge-create sebuah desain, nge-create sebuah flyer gitu ya, yang bisa teman-teman jual, yang bisa teman-teman kreasikan dan jadikan sebuah uang jajan gitu ya. 100 ribu, 200 ribu kan lumayan ya teman-teman. Banyak juga di luar sana yang butuh jasa desain untuk ada yang untuk minta desain PPT, ada yang biasa tuh saya pernah ngelihat joki dan dia itu jadi joki buat PPT teman-teman. Itu ada, itu ada. Dan kalau teman-teman emang mau, pasti menemukan peluang itu. Ja- Jangan sampai teman-teman berhenti untuk eksplorasi. Lagi-lagi jangan pernah berhenti untuk bereksplorasi. Oke, yang ketiga, nah ini NIN yang menurut saya AI yang sangat bermanfaat ya. Karena aku mau jelasin dulu NIN. NIN adalah platform otomasi workflow yang memungkinkan kita menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan tanpa harus membuat kode secara penuh. Dengan NIN, pengguna bisa membuat alur kerja otomatis seperti memproses data, mengirim notifikasi, menghubungkan API, mengelola database, hingga menjalankan operasi bisnis secara otomatis. Platform ini bersifat open source. Open source itu berarti dibuka untuk publik dan gratis.
tapi nggak 100% gratis. Pasti ada limitasinya ya. Sama kayak ChatGPT, kalau kita kepake kebanyakan, ntar ada limitnya. Dan ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai. Dan Canva juga kan ada yang untuk premiumnya, ada yang enggaknya. Nah, sama. Ya, kan pun sama seperti itu. Dan juga dia fleksibel, cocok untuk bisnis, digital maupun individu yang ingin mengurangi pekerjaan manual. Jadi, N itu gampangnya teman-teman. Misal, aku punya toko. Tokonya itu, misal warung, warung deh. Aku nih biasanya nggak tahu gitu pencatatan pengeluaran atau customer beli itu beli apa aja. Biasanya aku nggak tahu gitu ya. Terus gimana caranya aku biar tahu? Aku mau bikin sebuah Excel, sebuah spreadsheet yang nanti spreadsheet itu akan terisi otomatis ketika ada yang beli barang aku. Dan aku nginputnya itu nggak langsung di spreadsheet atau nggak langsung di Excel, tapi lewat WhatsApp. Jadi aku ngetik di WhatsApp, kopi satu. Nah, nanti ketika aku kirim, nanti dia akan masuknya ke spreadsheet. Nah, itu bisa dilakukan oleh NIken. Gimana caranya? Jadi, eh ini bisa coret-coret ya. Izin coret-coret ya, panitia. Nah, ini, so, ibarat ini logo dari, eh gelap banget ya. Cara nambahin di mana ya? Ini. Bentar ya, hapus dulu. Nggak dihapus. Oh, salah. Oke, ini logo dari WhatsApp. Misal, ini WhatsApp. Kita mau inputnya itu di WhatsApp. Misal input data pembelian. Inputnya di WhatsApp. Terus kita mau outputnya kemana? Aku mau masuk ke outputnya itu ke spreadsheet. Jadi ketika aku ngetik barang kopi, otomatis di spreadsheet tertulis ada yang beli kopi, berapa-berapanya juga nanti ketulis. Nah, ketika ini di input, nanti di NXN ini ada board, ada ada kotak buat buat naro ininya, buat naro logo-logonya, buat naro aplikasi apa aja yang mau kita pakai, tinggal drag and drop. Misalnya ini WhatsApp, ntar misalnya ini WhatsApp di sini, ntar kita drag and drop dia masuk ke dalam gitu. Nah, di sini nanti kita drop lagi di sini ChatGPT. Kita drop lagi di sini ChatGPT. Nanti kita bikin flow dari WhatsApp ini ke ChatGPT, lalu ChatGPT langsung ke spreadsheet. Nah, nanti kita instruksiin ChatGPT itu untuk membuat pencatatan di spreadsheet. Nah, jadi fungsinya NIken itu untuk mengintegrasikan tiga aplikasi sekaligus dalam satu waktu. Seperti itu ya. Jadi, ChatGPT kita udah setting nih. ChatGPT udah kita setting buat biar dia langsung ke si spreadsheet. Nah, nanti si WhatsApp ini kita ketik. Misal ada yang beli kopi 12 piece sini. Otomatis nanti ChatGPT-nya langsung ngasih data ke spreadsheet dengan tulisan kopi 2 piece dengan harga sekian. Berarti stok yang tersedia sekian, sekian, sekian. Itu bakal tertulis di spreadsheet. Nah, itu bisa dilakukan oleh NIken. Jadi, untuk NIken ini bisa teman-teman manfaatkan semaksimal mungkin sebagai alat untuk produktivitas atau bahkan membuat bisnis dan juga mengefisiensikan pekerjaan teman-teman dalam melakukan pencatatan, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terus-menerus. Contoh, teman-teman nggak cuma bisa bikin pencatatan, tapi bahkan bisa bikin notifikasi, bisa bikin konten secara otomatis segala macam. Kayak tadi tuh, sebelumnya mau jadi copywriter, teman-teman bisa membuat konten secara otomatis dalam setiap hari cuma dengan NIken tadi. Dan juga semisal teman-teman, nih, saya udah bikin sistem kalau ada yang WhatsApp, nanti
bakal otomatis kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu aplikasinya teman udah buat tuh sekompleks mungkin gitu ya. Nanti dari aplikasi itu teman-teman bisa jual ke perusahaan-perusahaan yang tertarik dengan proyek teman-teman. Itu harganya bisa mahal. Otomatisasi sebuah sistem itu mahal, teman-teman. Bisa di atas 5 juta ke atas atau bahkan puluhan juta. Tergantung kompleksitas dan manfaat dari sistem itu tersendiri. Terus juga mungkin lagi viral juga ya, kalangan orang-orang ngebikin kelas online. Contoh Timothy Ronald, ya. Mungkin teman-teman gak asing ya sama Timothy. Dia bikin kelas berbasis apa? Berbasis mengajarkan kripto, saham, dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau ngerti cara menggunakan NXN, kalau teman paham ekspor di NXN, teman-teman bisa ngebuka kelas dengan harga sekian demi rupa yang teman-teman bisa adjust sendiri. Dan teman ajarin mereka sendiri sampai sampai pasar teman-teman tuh banyak dan dikenal banyak orang. Cuman modal apa? Cuma modal belajar dan ngajarin orang. Teman-teman bisa dapat keuntungan ratusan ribu rupiah dalam satu hari. Ya, seperti itu. Dan juga teman bisa ngejual sistem-sistem yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Seperti itu. Oke, oke. Karena sudah banyak ya yang kita bahas dari mulai from user sampai ke to innovation. Saya harap dari apa yang sudah kita pelajari di sini, saya hanya menekankan ke teman-teman bahwasannya AI itu sangat membantu kita dalam melakukan sebuah proses dan juga efisiensi dan juga optimalisasi. Jadi cobalah untuk belajar menggunakan AI, gak cuma digunakan untuk sehari-hari, tapi coba gunakan AI itu untuk melakukan produktivitas teman-teman selama teman-teman melakukan sebuah kegiatan. Dan juga kalau memang semisal teman-teman memiliki ide dalam sebuah bisnis dan itu menggunakan AI, coba gunakan versi teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai plak-ketiplak dari yang AI generate dan teman-teman langsung jual hasilnya ke orang luar. Kayak gitu. Dan juga untuk menutup sesi kali ini, kalau emang semisal teman-teman ingin bertanya-tanya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi gitu ya tentang teknologi, teman-teman bisa connect bareng sama aku di LinkedIn. Kalau teman-teman yang mau email, ada yang mau nanya di Instagram, bisa silakan follow aja akun-akun aku yang ada di sini. Kalau Facebook aku nggak punya, ya aku nggak main Facebook kebetulan. Ada tapi nggak digunain. Oke, kurang lebihnya sekian karena sesi tanya jawabnya nanti bakal ada sendiri. Jadi mungkin kita bakal balas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat di sesi tanya jawab ya. Oke, sekian dari saya. Semisal ada kekurangan atau kesalahan ucapan yang saya ucapkan dan juga ada ilmu yang miss dari saya atau kurang tepat dari saya, mohon dimaafkan dan tolong diingatkan ke saya dan juga buat teman-teman semuanya jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jadi coba terus. Selagi teman-teman masih bisa mencoba, teruslah mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Kak Faiz atas materi yang telah disampaikan. Nah, untuk sesi selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, tadi kan udah ada beberapa juga ya yang bertanya. Di sini nanti mungkin teman-teman yang mau bertanya juga boleh lewat on mic ataupun lewat chat juga. Nah, di sini saya izin bacain pertanyaan yang pertama tadi dari Putra Julianto. Izin bertanya, apakah di masa 5 tahun mendatang perusahaan masih membutuhkan tim kreatif besar atau akan beralih ke model hybrid antara kreator manusia dan mesin
dan bagaimana AI akan mempengaruhi strategi CEO, mengingat search engine juga semakin cerdas dan mampu memahami konteks serta niat pengguna. Terima kasih. Kemudian yang kedua dari Soekardi, semakin luasnya penggunaan AI-driven automation dalam pekerjaan harian, bagaimana cara kita menjaga agar efisiensi yang tercipta tidak membuat keputusan penting kehilangan sentuhan human judgment yang biasanya muncul dari intuisi dan pengalaman manusia. Nah, mungkin untuk Kak Faiz boleh langsung dijawab untuk pertanyaan yang pertama dan kedua. Oke, terima kasih juga Kak Naura. Ini ada pertanyaan terakhir juga. Nanti kita bakal bahas ya. Oke, kita bakal ngebahas dari Kak Putra ya. Bagus banget pertanyaannya. Menanyakan 5 tahun mendatang ya. Ini luar biasa banget. Oke, teman-teman, kalau ada yang punya jawaban juga, silakan di-drop di kolom chat dengan jawaban versi teman-teman masing-masing. Karena setiap pandangan pasti berbeda ya. Oke, apakah di masa 5 tahun mendatang perusahaan masih membutuhkan tim kreatif besar? Sebenarnya nggak perlu nunggu 5 tahun ke depan atau 5 tahun mendatang. Sekarang pun model hybrid tersebut sudah terjadi, Kak Putra ya. Jadi memang sebenarnya AI ini sudah banyak menggantikan atau ber- berpasangan dengan manusia ketika melakukan pekerjaan. Contohnya saya sebutin adalah customer service ya. Pasti kan udah banyak ya CS-CS yang ngejawabnya tuh pakai AI gitu. Tapi tetap aja mereka tuh membutuhkan manusia untuk menetralkan atau lebih menyeimbangkan kekurangan yang diciptakan oleh AI. Jadi percayalah Mas, AI itu nggak sesempurna itu. AI itu sering melakukan kesalahan. Karena mereka itu melakukan sesuatu itu berdasarkan data aja, bukan berdasarkan perasaan. Sedangkan manusia itu bisa lebih memprediksi sesuatu itu berdasarkan perasaan juga. Jadi jangan takut untuk digantikan oleh AI. Jadi masih banyak potensi yang bisa kita gali dari AI ini. Jangan sampai AI ini malah menjadi kita yang diinjek-injek oleh AI, tapi yang kita harus jadikan AI ini jembatan untuk kita berkembang. Dan bagaimana AI akan mempengaruhi strategi SEO, mengingat search engine juga semakin cerdas dan mampu memahami konteks serta niat pengguna. Ini berarti masnya nih dari teknologi banget ya anaknya ya, ngerti SEO. Ya, jadi memang SEO itu juga sekarang basisnya juga udah banyak yang menggunakan AI. Dan yang pasti kalau udah ngebahas SEO, pasti perusahaannya juga bukan perusahaan kecil ya. Perusahaan besar pasti udah menggunakan SEO dengan integrasi AI yang cukup kompleks juga. Jadi ya, balik lagi ke jawabannya sebelumnya. Jadi ya, mau kayak gimana pun, kita sebagai manusia itu juga harus terus berkembang seberjalannya waktu. Jadi jangan sampai AI itu selalu belajar, Mas. AI itu selalu belajar dari data yang mereka punya. Dari tadi yang saya jelaskan, jadi dari data yang mereka miliki, mereka itu memahami pola. Jadi seiringnya waktu, output mereka itu akan semakin bagus, akan semakin baik dari data training yang udah mereka pelajari sebelumnya. Jadi wajar kalau memang semisal SEO di dalam search engine ini semakin cerdas gitu ya. Karena memang AI itu belajar seiring waktu data yang mereka dapatkan. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai manusia itu justru terkelabui oleh AI ini. Jadi justru malah harus kita yang memanfaatkannya. Jadi jangan sampai kita yang dimanfaatkan. Mungkin kurang lebih jawabannya seperti itu ya untuk Kak Putra. Semoga menjawab. Dan untuk Kak Soekardi, semakin luas menggunakan penggunaan AI driven automation dalam pekerjaan harian. Bagaimana cara kita menjaga agar efisiensi yang tercipta tidak membuat keputusan penting kehilangan sentuhan human judgment. Wah, bagus banget bahasanya ya. Ini berpendidikan banget sepertinya. Yang biasanya muncul dari intuisi dan pengalaman manusia. Ya, benar banget. Yang sudah saya berkali-kali singgung, AI itu nggak punya intuisi. AI itu nggak punya perasaan. AI itu hanya sekedar mesin yang melakukan sesuatu berdasarkan pikiran. Sorry, ya berdasarkan pikiran, dan pikiran itu adalah data. Jadi AI itu ibaratnya cuma punya otak.
tapi mereka nggak punya hati dan mereka nggak punya intuisi. Terus gimana caranya agar AI driven automation ini tetap memiliki sentuhan dari manusia gitu ya, nggak serta-merta hanya berdasarkan AI. Itu adalah sebuah hal yang memang harus kita pertahankan. Kak Soekardi, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan tentang AI-nya, tapi tentang gimana kita memanfaatkan AI. Tadi kan saya sempat ngebahas ya, ketika kalian ngebuat sebuah desain di Canva, contoh di Canva, kita ambil Canva. Sekarang Canva itu bisa bikin logo secara otomatis. Tapi apakah itu ada sentuhan dari manusia, ataukah itu pure dari AI? Kalau ide, itu memang dari manusia, karena kita yang nge-prompt, kita yang ngetik, buatkan saya AI bla 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 bla. Itu memang dari kita. Tapi kan sentuhannya itu bukan dari manusia. Lalu bagaimana solusinya? Tadi yang seperti saya sudah singgung sebelumnya, kita manfaatkan AI itu sebagai referensi. Referensi besar bukan sebagai pacuan awal atau pacuan satu-satunya yang kita lakukan untuk melakukan atau membuat sebuah produk atau melakukan kegiatan otomasi. Nah, jadi untuk Kaskardi itu berbalik ke pribadi masing-masing ya dari kita semua untuk lebih bijak melakukan atau menerima AI dalam kehidupan kita masing-masing. Sebenarnya kalau dibilang AI ini sudah menaklukkan kita, sebenarnya yang lebih miris adalah ketika kita membuat konten-konten yang tidak senonoh ataupun membuat AI ini sebagai main-mainan saja, kayak seperti contoh kemarin ada kasus yang orang lulusan dari salah satu SMA menggunakan foto anak-anak SMA di sana untuk dijadikan sebuah video atau foto vulgar, dan itu sangat miris ya, bisa dibilang sangat miris. Nah, itu kan salah satu etika penggunaan AI ya. Jadi kalau kita ya aja nggak bisa memanfaatkan AI dengan baik dan tidak beretika ketika menggunakan AI, ya itulah yang terjadi. Kita nggak berkembang sepenuhnya, tapi ya kita hanya memperkerjakan AI. Nah, jadi kalau bisa untuk tetap melihat dan tetap eh, me- mempertahankan ada sentuhan manusia, jadi tetaplah menjadi seorang manusia. Jangan sepenuhnya menggunakan AI untuk menyelesaikan segala masalah. Oke, untuk selanjutnya ini untuk MC, saya izin langsung baca aja ya pertanyaannya. Kak, kan kebetulan saya dari Prodi Bisnis Digital. Pertanyaan saya dalam konteks transformasi digital, bagaimana peran Big Data dan AI, bagaimana peran Big Data dan AI saling melengkapi untuk menciptakan nilai bisnis, dan apakah dapat terapkan yang bisnis secara global? Ya, jadi AI itu tadi yang sudah saya bilang, AI itu menggunakan Big Data. Big Data itu adalah sebuah komputer yang memiliki entah berapa jumlahnya datanya, yang bahkan sepertinya memang sudah tidak bisa dihitung menggunakan jari. Jadi banyak sekali data yang terdapat di big data yang membuat AI itu bisa melakukan kegiatan yang kita minta. Sebagai contoh ChatGPT. Jadi ChatGPT itu datanya tuh luar biasa besar dan dia itu memiliki big data. Jadi mereka menjawab itu berdasarkan data yang ada di big data tersebut. Nah, terus dampaknya dinamika persaingan bisnis di pasar global. Nah, big data itu eh, kalau teman-teman ada di ada di lingkungan teknologi ya atau lingkungan IT terutama, data itu adalah sebuah hal yang sensitif, teman-teman. Data itu adalah sebuah senjata paling mematikan untuk melakukan sesuatu, terutama bisnis. Jadi kalau ditanya dampaknya untuk bisnis di pasar global seperti apa, itu sangat luar biasa. Bahkan kalau teman-teman tahu DeepSeek, DeepSeek itu ingin menyaingi ChatGPT dengan big data yang mereka punya sendiri. Ketika ChatGPT mulai melakukan
subscription yang dengan menggunakan harga yang mahal, tiba-tiba datanglah DeepSeek dengan harga yang gratis. Sama seperti yang tadi saya contohkan Photoshop. Adobe itu memiliki harga yang signifikan mahalnya. Tapi tiba-tiba muncul Affinity yang justru itu berbasisnya gratis. Nah, itu kalau ditanya gimana persaingan antar bisnis global ya sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi teman-teman kalau emang mau bergelut di bisnis digital, sudah seharusnya memang teman-teman itu belajar tentang apa itu data, apa itu gimana cara mengelola data, bagaimana cara memanfaatkan AI tadi, dan juga gimana teman-teman itu bisa berinovasi. Kalau teman-teman emang mau bikin bisnis digital yang nggak menggunakan AI, kalau tadi hanya khawatir dengan AI, teman-teman itu bisa pahamin dulu SGDS, Sustainable Global SGDS, Sustainable Global Development System. Sebentar, headsetnya habis. Nah, jadi teman-teman bisa belajar itu dan teman-teman bisa implementasiin di bisnis teman-teman sebagai bentuk bisnis baru. Jadi nggak terlalu berdampak dari big data dan juga pasar global. Jadi teman-teman juga harus bisa adaptasi terhadap hal-hal tersebut. Mungkin seperti itu Kak Vika Meladiani ya. Mungkin kalau kurang jelas kita bisa diskusi di lain waktu. Atau Kak Vika justru punya jawaban sendiri gitu ya dari jawaban atau dari pertanyaan Kakak. Boleh banget di drop di kolom chat. Oh ini Kak Catur. Ini nggak apa-apa nih dibacain semua atau gimana? Apakah masih ada? Iya, ini mungkin teman-teman aktif banget untuk bertanya. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita pilih pertanyaan, dua pertanyaan lagi. Mungkin Kak Faiz bisa jawab dari kolom chat. Nanti untuk teman-teman mungkin bisa langsung hubungi Kak Faiz kalau misalnya masih ada yang kurang lagi begitu, Kak. Maaf, kenapa pertanyaan apa kalimat terakhirnya saya kurang dengar. Kalau misalnya masih ada yang harus ditanyakan, mungkin bisa langsung hubungi ke Kak Faiz lagi untuk Oh lebih ya, lanjutnya. Apakah boleh, Kak? boleh boleh, silakan aja. Tadi udah saya drop juga LinkedIn dan juga email atau Instagram. Nanti saya tampilkan lagi. Mungkin saya tampilkan lagi aja kali ya. Oke, Kalau baik. ada yang mau. Mungkin dua pertanyaan lagi boleh dibahas nih, Kak, dari teman-teman kita. Oke, mungkin yang belum pernah nanya aja ya. Ini ada Kak Catur. Kak Catur udah nanya belum ya? Belum ya? Belum, Kak. Belum ya? Oke, seringkali di tempat kerja susah sekali melakukan AI karena adanya penolakan yaitu ego sektoral. Penting kepentingan supaya mereka tetap relevan dan eksis, terutama di. Nah, memang ada banyak banyak sekali company-company yang memang anti menggunakan AI karena mau kayak gimana pun AI itu bisa dibilang banyak orang yang menolak menolak AI. Bahkan kalau Kak Catur tahu di dunia kreatif, terutama di dunia kayak desain, di dunia pembuatan novel, pembuatan cerita, itu mereka bikin petisi. Mereka sampai bikin petisi untuk penolakan AI karena banyak orang yang bikin cerita, bikin novel itu pakai AI dan itu membuat ekosistem di dunia buku dan lain sebagainya tuh jadi nggak baik-baik aja gitu. Nah, jadi banyak memang orang-orang yang tidak setuju dengan penggunaan AI karena yang harus Mas Catur tahu, AI itu apalagi AI yang sifatnya tuh open source ya, seperti ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT itu seperti yang saya bilang sebelumnya, mereka itu belajar dari teks yang manusia tulis. Jadi kalau semisal Mas Catur ngasih semua data Mas Catur ke ChatGPT gitu ya, itu bisa aja data-data yang Mas Catur drop di ChatGPT itu dipelajari oleh ChatGPT dan bocor informasi dari perusahaan tersebut. Itu yang sebenarnya ditakuti oleh sebuah perusahaan. Kenapa banyak perusahaan yang tidak mengizinkan untuk menggunakan ChatGPT atau menggunakan AI? Karena AI itu
belajar benar-benar dari semua segi, semua segmen, mau dari user, mau dari data yang mereka berikan dari orangnya langsung, mereka selalu belajar. Jadi untuk mengatasinya gimana? Jadi sebenarnya kita harus bijak aja sih. Kalau emang semisal itu sebuah data yang sensitif, sebuah data yang sifatnya nggak bisa disebarluaskan, kalau bisa jangan menggunakan AI. Ya, jadi kalau bisa Mas Catur gunain dummy data aja, data bohongan, tapi yang persis, yang mirip. Jadi Mas Catur tinggal ubah-ubah aja, kayak gitu. Dan semisal, misal ambil contoh Excel gini ya, Mas Catur misal Excel, dia tuh bisa nge-create sebuah rumus di Excel. Nanti Excelnya tuh langsung dikasih ke Mas Catur. Jadi dia tuh bisa melakukan itu. Jadi mungkin solusinya seperti itu ya. Jadi jangan sampai data langsung dari Mas Catur kirim ke AI. Mungkin ini aku juga lupa ya ngasih tahu ini ya. Jadi AI itu ya agak tricky di bidang itu. Jadi emang kadang mereka juga belajar dari kita. Makanya makanya kita itu sedikit dilarang untuk upload foto-foto kita ke AI. Makanya kemarin itu sempat orang-orang di dunia itu tuh sangat menyayangkan banyak orang yang menggunakan fitur Gemini yang bisa nge-create foto orang menjadi sesuatu hal yang beda gitu ya. Bisa latar belakangnya di mana. Sebenarnya kalau untuk fun-fun aja nggak masalah, tapi percayalah bisa jadi data-data yang kalian kirimkan ke upload ke AI itu bisa jadi data untuk mereka, data mereka untuk nge-train data-data yang akan diproses seperti itu, Mas Catur. Semoga terjawab ya. Kak Soekardi, Kak Soekardi tadi udah jawab ya Kak Soekardi. Jadi biar yang lain dulu. Ada Kak Maria, UPH. Wih, dari UPH nih. Selamat siang, sebenarnya dengan sebagai masuk kemarin untuk saya ini apakah apakah Bapak melihat adanya potensi munculnya fenomena automation dependency yang bisa menurunkan kemampuan analisis manusia dalam jangka panjang, terutama untuk generasi muda yang serba cepat bagi Mas Andi. Sebagai augmentasi kognitif bukan justru menciptakan skill autopilot atau menggunakan. Oke, ini bagus banget ya. Dia 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 peduli gitu ya sama sama kita sebagai manusia. Karena secara tidak langsung itu mematikan AI itu banyak mematikan sense survival dari manusia, mulai dari belajar sekedar hal kecil seperti ngitung, matematika, kadang tanya ChatGPT, tanya AI, dikit-dikit AI gitu ya. Itu sangat sangat disayangkan ya, teman-teman. Makanya eh, kalau ngebahasnya dalam bentuk personalitas seperti yang Kak Maria tanyakan, sebenarnya semua itu balik lagi sih Kak, dari kita sebagai orang-orang yang memang paham kalau hal tersebut tuh bisa dicegah, ya harusnya kita yang menasihati teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita untuk janganlah menggunakan AI ini sebagai kegiatan sehari-hari, tapi jadikanlah AI ini hanya sebagai alat bantu kita untuk melakukan kegiatan produktivitas untuk menjadi lebih efisien. Cukup sampai di situ. Jangan sampai, karena yang saya rasakan juga, banyak orang itu jadi ketergantungan. Bahkan sampai nulis skripsi, atau bahkan sampai ngebuat sesuatu yang sifatnya tuh penemuan, semuanya itu di copy paste dari ChatGPT atau dari AI itu salah ya, seperti itu ya. Kurang kurang tepat untuk melakukan seperti itu. Sebenarnya nggak salah kalau kalian mau nge-search di ChatGPT atau apa untuk penulisan ilmiah dan lain sebagainya. Tapi seperti yang saya singgung sebelumnya, kalau bisa kalian parafrase dan kalian pahami gitu. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut bisa terjadi. Dan apa sih langkah preventifnya gitu ya? Langkah preventifnya adalah mulai dari diri kita sendiri untuk tidak kebergantungan dengan AI agar kita tidak melakukan semua sesuatu itu dengan serba instan gitu ya. Karena yang saya rasakan orang-orang ini mau melakukan sesuatu itu dengan instan dan hasilnya ya seperti itu. Lama-lama AI ini seperti judi gitu ya.
Orang-orang mau hasil yang instan, tapi yang nggak mau belajar. Mungkin seperti itu, Kak Maria. Bagus-bagus banget yang pertanyaannya. Ini mungkin yang terakhir, eh, sedikit saya menjawab ya, karena jawabannya juga nggak terlalu banyak di sini ya. Apa-apa kan ya? Ah, oke, nggak apa-apa. Oke, untuk NIKN, itu bisa banget dipelajari tanpa latar belakang coding, bisa kok. Kamu coba aja cari-cari di YouTube ataupun cari course-course-nya. Itu bisa banget kalau kamu mau tahu. Dan aku pun pernah mencoba dan memang nggak ada coding. Mungkin kemarin emang nggak terlalu kompleks aja kali ya yang aku coba ya. Aku cuman ke integrasi ke WhatsApp aja. Itu nggak ada. Cuman kamu emang perlu banyak explore, terutama nonton aja YouTube, tutorial YouTube. Itu kamu bisa coba-coba di sana. Ini seperti itu sih. Cukup dari aku. Nah, teman-teman kalau mau kontak dan tanya lebih lanjut untuk waktu yang lebih fleksibel bisa DM atau LinkedIn juga boleh, atau email. Ya, sekian. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga MC. Oke, baik. Terima kasih Kak Faiz atas jawabannya dan teman-teman semua atas sudah aktif dalam bertanya. Nah, untuk selanjutnya, jadi kita ada hadiah nih Kak untuk dua penanya terbaik. Nanti untuk dua penanya terbaiknya dipilih langsung dari Kak Faiz. Kira-kira siapa nih Kak di antara teman-teman kita Oh, yang sudah aktif bertanya tadi? oke, oke, oke. Dari aku ya. Sebenarnya sejujurnya, kalau boleh jujur, ini semuanya bagus-bagus sih pertanyaannya. Bahkan saya nggak expect kalau ternyata kalian sepeka itu sama teknologi. Bahkan saya nggak expect sampai ada yang nanya dampak terhadap human sense. Tahu kan itu jujur itu keren banget. Bahkan apa ya, ada yang ngerasa kenapa di BUMN tuh nggak bisa menggunakan ini. Saya bahkan sampai lupa kalau ngejelasin kalau ternyata data itu bahaya juga kalau disebar di AI segala macam. Itu bagus-bagus banget. Tapi sayangnya emang cuma dua. Mungkin yang pertama itu ada dari Kak Soekardi ya. Dari Kak Soekardi dan juga eh dari Kak Maria. Mungkin itu ya, Kak, untuk Oke. MC. Oke, terima kasih Kak Faiz dan selamat kepada para pemenang. Untuk hadiahnya nanti akan dikirimkan secara online setelah acaranya berakhir. Baik, untuk sesi selanjutnya itu adalah penyerahan sertifikat sebagai ucapan terima kasih kepada narasumber kita. Kepada panitia, baik ini untuk sertifikatnya, nanti untuk sertifikat filenya akan diserahkan melalui email ke Kak Faiz. Serta terima kasih Pak Faiz atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmunya dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita abadikan momen dengan foto bersama kepada seluruh peserta. Boleh dimohon untuk mengaktifkan kameranya, dan untuk panitia nanti akan di screenshot di hitungan ketiga. Baik, boleh open kamera untuk teman-teman. Oke, baik. Untuk slide pertama, siap? Satu, dua, tiga. Dah. Selanjutnya untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Dah.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah on cam. Selanjutnya, sebagai langkah evaluasi kegiatan, mohon kesediaan seluruh peserta untuk mengisi kuesioner evaluasi webinar yang dibagikan di kolom chat. Dan diingatkan kembali bagi teman-teman semua untuk tidak lupa mengisi absensi yang ada di kolom chat juga. Baik, akhir kata, saya Naura Ayu Putri mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Semoga materi hari ini memberi wawasan baru dan semangat untuk terus berinovasi di era digital. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.